Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Cadel. Ya, apa kabarmu, Lur? Dulur-dulurku dari generasi milenial, Gen Alpha, Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen H, I, J, D, E, F, G, semuanya lah. Sehat-sehat kalian semua ya kan? Sehat kan? Balik mana ya aku Icang dengan quotes hari ini. Status keuangan ×2 masih dalam tahap pengembangan. Yang semangat dong. Kali ini kita akan mengidul film beradrenalin yang gak kaleng-kaleng, yaitu Kate tahun 2021. Bergenre action kriminal, film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sudah 12 tahun menjadi pembunuh bayaran profesional. Sampai suatu hari dia mendapatkan misi untuk membunuh seorang pria. Namun untuk pertama kalinya dia gagal karena merasakan pusing luar biasa. Yang ternyata wanita ini telah diracun dan hanya memiliki waktu 1 hari saja untuk bertahan hidup. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan salam dari dulurku Dika agar PUBG ya. Lur, titip salam buat Pak Prabowo. Semoga jujur dan ikhlas mulai dari sekarang sampai 5 tahun ke depan. Amin. Amin. Setuju saya. Pak Prabowo, kami semua berharap padamu, Pak. Jadikan generasi emas 2045 nyata, Pak. Kalian juga gitu, Lur. Jangan ngarep-ngarep doang ke atas, minta-minta doang gitu. Andanya dong. Masih aja nempel di bantal 24 jam ya kan? Monggo skecakan. Kate adalah seorang pembunuh bayaran sekaligus sniper profesional yang bekerja di bawah manajer, mentor sekaligus ayah angkatnya yaitu Ferric yang sudah merawat Kate sejak kecil. Dalam karirnya selama 12 tahun, Kate tidak pernah meleset sekalipun, Lur. Kali ini Kate sedang ditugaskan memburu bos Yakuza bernama Kentaro di Osaka, Jepang. Dia pun OTW ke lokasi bersama Ferric yang sempat mengingatkan jika misi ini gagal, maka persiapan selama 7 tahun terakhir akan sia-sia. Lalu sesampainya di TKP, Kate pun langsung membunuh 2 orang satpam dan segera mengambil posisi untuk menembak targetnya. Akan tetapi begitu mobil Yakuza datang, ada seorang gadis bernama Annie yang seharusnya tidak berada di sana. Kate pun tidak sampai hati membunuh Kentaro yang merupakan ayah dari gadis tersebut karena Kate teringat dengan masa lalunya yang kehilangan kedua orang tua kandungnya sejak kecil. Namun misi harus berhasil, lalu Kate pun akhirnya terpaksa menarik pelatuk senapannya dan Annie melihat ayahnya tewas di depan matanya. Di lain sisi ada seorang bapak-bapak di mobil satunya yang pergi begitu saja meninggalkan Annie. Dan inilah Kate. I'm serious. Blow this chain. 7 years of hard work down. Catch. Seasonal. Single male mark. Copy, holding it yellow. Code 5 on site. Take the shot. Kid here. 10 bulan berlalu sejak kejadian tersebut. Kate sekarang tinggal di Tokyo dan dia berencana pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran karena merasa bersalah telah membunuh seorang ayah di depan anaknya sendiri. Insiden itu juga melanggar kesepakatan antara Kate dan Ferric, yaitu tidak boleh ada anak kecil yang terlibat di misinya. Kate pun menjelaskan semuanya ke Ferric dan akan mengambil misi terakhirnya sebelum pensiun karena Kate juga ingin menjalani hidup normal seperti orang pada umumnya. Ferric pun mengatakan bahwa tidak ada yang memprediksi jika gadis itu ada di TKP dan menurutnya cepat atau lambat setelah nanti misi terakhirnya selesai, Kate pasti akan kembali mencari Ferric. I've thought about this a long time. I want to talk retirement. What happened in I want a life, a real regular life. family, kid? Look, I promised I'd finish the job and I will. And then I'm out. 2 trips to Walmart, you'll be back. Saat minum-minum di bar, Kate diajak kenalan oleh seorang pria bernama Steven. Ngobrol, lanjut aselole di apartemen Steven, Lur. Begitu selesai, Kate sempat membuka dompet Steven untuk mengingat alamatnya karena dia sudah terbiasa mengecek identitas orang-orang yang baru dia kenal. Setelah itu Kate melancarkan misi terakhirnya sesuai info dari Ferric, yaitu datang jam 11 tepat di Menara Roppongi. Kate pun langsung OTW ke sana, namun ketika sedang mengeker, tiba-tiba Kate merasa pusing. Tembakannya pun sedikit meleset dan targetnya tidak langsung terbunuh. Kate masih berusaha menembaknya, tapi dia tetap gagal. Seasonal on site. Copy. Northwest corner. Contact. Primary wit. Repeat. Window is closed. New point. Negative.
Meski targetnya sudah menjauh, Kate tetap akan mengejarnya dengan merampas mobil modifan di jalanan dan sempat ada salah satu anak buah targetnya yang melihat Kate. Tak lama kemudian Kate pun dikejar oleh polisi, namun pusingnya semakin parah dan yang terjadi I'm your handler now. That makes me your mother. Kate pun terbangun di rumah sakit dan menurut dokter, Kate mengalami keracunan zat racun radioaktif jenis polonium-204 yang bisa merusak sel sampai menyebabkan kegagalan organ tubuh dan ngerinya umur Kate tersisa kurang dari 24 jam. Pak dokter akan membantu kematiannya agar tidak terlalu sakit dan setelah diingat-ingat, Kate pun baru sadar jika zat laknat itu berasal dari hammernya Stephen karena pria itu tidak menenggak minumannya sama sekali. Lalu saat dokter sedang pergi mencari perawat, Kate pun nekat keluar dari ruangannya sambil memakai masker dan membawa infusnya. Setelah itu dia mengambil jas dokter, merebut pistol dari polisi secara diam-diam, juga mengancam dokter yang tadi merawatnya untuk memberikan 5 dosis suntik stimulan, di mana tiap dosisnya akan menambah umur Kate selama 1 jam. Setelah itu Kate pun nyolong mobil di parkiran dan langsung OTW ke alamat Stephen. How much time do I have? A day. We will make it painless for you. 佐野さんやりませんでした。 What are you trying to do? Dead if I tell you. She'll be dead if you don't. Sato. Setelah ditodong, Stephen pun mengaku disuruh oleh Kazuo Sato dari klan Kijima yang menguasai klub para Yakuza. Stephen dan ceweknya telah menjadi tawanan Sato selama bertahun-tahun dan mereka dijanjikan kebebasan jika berhasil meracuni Kate. Setelah itu Kate pun muntah darah dan meminum banyak butir obat penahan rasa sakit. Lalu Kate bertanya ke ceweknya Stephen apakah dia punya minuman kesukaan Kate yaitu bum bum lemon, tapi sayangnya tidak ada lur. Dari sana Kate pergi ketemuan dengan Ferric untuk menanyakan siapakah sebenarnya pria yang menjadi target di misi terakhirnya. Ternyata pria itu adalah Kijima, pimpinan tertinggi Yakuza di Tokyo sekaligus kakaknya Kentaro, orang yang Kate tembak di awal film lur. Dan pastinya Kate diracun melalui Stephen karena Kijima ingin membalaskan dendam kematian adiknya. Mendengar itu, Kate pun berencana untuk menemui Kijima secara langsung dan Ferric menyarankan untuk mencari lewat anak buahnya yang sering nongki di sebuah lokasi bernama Black Lizard. Di sana juga ada Kazuo Sato, anggota klan Kijima yang menguasai klub para Yakuza. Kate pun langsung bersiap dengan merakit peredam pistol menggunakan senter Indomaret lalu OTW ke Black Lizard. Man named Kojima, grand honcho of the biggest Sato, ring a bell. place called the Black Lizard. As a start. Sesampainya di sana, untungnya situasi gelap, jadi Kate bisa menyelinap masuk dengan mudah. Dia pun membunuh 2 orang kroco dan bertanya ke Kazuo Sato apakah dia yang menyuruh Stephen untuk meracuninya. Sato pun mengiyakan telah meracuni Kate karena mendapatkan perintah. Dan gak pakai lama Kate langsung membunuhnya karena Sato tidak tahu di mana Kijima. Tak lama kemudian Kate pun diserbu oleh beberapa preman Yakuza dan Kate langsung menodong salah satu rekan Sato yang juga tidak tahu di manakah lokasi Kijima. Dilalahnya pistol Kate macet lur. Geng Yakuza pun langsung mengeroyoknya dan I don't know. Ani? nih cewek satu ngeri ya kan lur, dibantai semua itu Yakuza di sana. Kate yang terluka cukup parah menyuntikkan stimulannya yang pertama agar tetap kuat. Setelah itu Kate pergi ke sebuah klub untuk menemui Ani, keponakan dari Kijima. Melihat gadis tersebut, Kate pun teringat ketika dia menembak Kentaro 10 bulan lalu di depan Ani. Karena ada 2 bodyguard Ani, Kate langsung menumbangkan mereka dengan alat pacu jantung di dekat kotak P3K, lalu membawa Ani keluar. Namun Ani berusaha kabur dan Kate segera mengejarnya sampai tertangkap. Stop or I'll... You're gonna call Kijima for me. What?
can't. I don't have his number. Ani pun mengaku sudah setahun tidak bertemu dengan pamannya Kijima, juga tidak menyimpan nomor HP-nya. Tapi biasanya Ani menghubungi omnya itu lewat asisten kepercayaan sekaligus penasehat utamanya Kijima bernama Renji. Namun saat Ani menelponnya, yang mengangkat malah anak buah Renji yaitu Shinzo. Kate pun mengancam akan membunuh Ani jika Kijima tidak mendatanginya di tengah pasar Murakawa 1 jam lagi. Lalu setelah telepon ditutup, Kate pun mimisan karena efek racun yang semakin parah. Sementara itu di kantornya, Renji sedang mengadakan rapat untuk membahas rencana pemburuan Kate. Lalu Renji menyuruh Shinzo membunuh Ani untuk memutus keturunan keluarga Kijima karena Renji memiliki rencana lain. If he wants to see her again, he can meet me at the marketplace in 1 hour. Doesn't give a shit about me. No one does. You cancer. あのめんこに何があったらそれで途絶えるってことだ。こんなことで組長の邪魔できねえからな。俺たちだけで片付け。 Kate dan Ani pergi beli perban dan gunting ke warung Madura di pasar Murakawa. Namun sayang di sana tidak ada minuman bum-bum lemon kesukaan Kate. Lalu ketika Kate sedang memperban luka-lukanya di toilet, Ani pun terkesima melihatnya karena menurut Ani semua luka itu membuat Kate terlihat hebat dan jagoan. Kate juga memotong rambutnya agar terlihat lebih rapi, lalu mengikat tangan Ani di WC sekaligus menyumpal mulutnya. So many scars. I think it's awesome. It'll keep you safe. Trust me. Tak lama kemudian Shinzo datang bersama anak buahnya. Tapi karena tidak bersama Kijima, Kate pun menolak menyerahkan Ani, bahkan mengancam akan membunuhnya. Tanpa basa-basi, Shinzo akan menembak Kate. Namun Kate mampu menghindar dengan cepat dan mencekiknya sambil menembak beberapa kroco yang sudah menyebar. Karena musuh berdatangan terlalu banyak, Kate akhirnya sembunyi di dapur warteg Jepang. Dan begitu ada kesempatan, Kate kembali menyerang dengan brutal. Anggota Yakuza yang mengejarnya pun semakin banyak lur, dan Kate yang mulai keteteran kabur melewati bangunan. Where is Arnigen? I don't see Kijima. Let me see the time. Kebetulan Ani berhasil melepas ikatannya dan langsung ketemu Shinzo saat keluar toilet. Sesuai perintah Renji, Shinzo pun menodongkan pistolnya dan akan membunuh Ani. Tapi yang terjadi, Shinzo pun koit di tangan Kate dan terdengar sirine polisi yang berdatangan. Kate pun langsung menyelamatkan diri dan meminta Ani berhenti mengikutinya karena terbukti Kijima tidak datang ke sana, dan itu artinya Ani sudah tidak berguna bagi Kate. Namun Ani tetap mengikutinya. Dia bingung mau pergi kemana karena keluarganya sendiri yaitu Shinzo malah ingin membunuhnya. Ani merasa seakan-akan semua orang memperlakukannya seperti sampah, dan dia menganggap ayahnya dulu telah dibunuh oleh orang suruhan Kijima. Padahal yang menembak ayahnya adalah Kate, ya kan lur? Lalu tiba-tiba Kate pun hampir pingsan dan langsung menyuntikkan obat stimulan yang kedua. Melihat kondisi Kate, Ani pun ingin membantunya sampai bisa menemukan Kijima. Selain untuk membalas budi karena nyawanya telah diselamatkan, Ani pasti berguna bagi Kate dan mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Kijima. Tapi Kate masih tidak tega untuk memberitahu yang sebenarnya tentang kematian ayahnya. I haven't done it. What's wrong with you? I'm dying. When whatever, get my uncle and maps, and you'll need me, you know, like, I won't make it an hour without my help. Sayangnya minuman bum-bum lemon juga habis di vending mesin, dan karena baju Kate terlalu penuh noda darah, Ani pun membelikannya baju di mesin sebelahnya yang desainnya imut-imut lur supaya tidak mencolok. Tingkah Ani yang masih anak-anak pun jelas lebih santai dibanding Kate yang serba tegas. Mereka pun membahas rencana selanjutnya, dan Ani menjelaskan jika Renji adalah satu-satunya koneksi ke Kijima, sedangkan cara menemukan Renji adalah lewat rekanannya yang lain, sebut saja Paijo, yang berada di sebuah penthouse mewah dengan 2 satpam di lobi. Kate bisa masuk dengan aman lewat pintu belakang dekat dapur, dan Ani akan berperan sebagai pengalih perhatian. Where should be just covered in blood. It's so cute on you. Tell me where. It's this Security. in the lobby at least. You're going to distract them. How? You know, louder.
Sesampainya di gedung tersebut, sesuai rencana, Ani masuk lewat pintu utama dan mengalihkan perhatian Satpam, seolah-olah baru saja kabur dari penculik, dan Ani meminta Pak Satpam untuk diantar ke penthouse-nya Pak Ijo. Untungnya rencana berjalan mulus, Pak Ijo ada di sana dan Kit sudah menyelinap masuk ke penthouse dari pintu belakang. Sambil menodong Pak Ijo, Kit pun bertanya di manakah Renji berada, dan karena Pak Ijo menolak memberitai, Kit menyuruh Ani menutup tirai pakai remote agar pembunuhannya tidak terlihat dari jendela, lur. Akan tetapi Ani salah pencet dan malah muter lagu. Yang di kesempatan itu, Pak Ijo langsung menyerang Kit dan mereka pun berduel 1 lawan 1. One remote for everything. Karena tubuhnya yang semakin lemah, Kit pun kewalahan melawan Pak Ijo. Sementara Ani memberanikan diri memegang pistol dan akan membantu Kit yang sedang dicekik Pak Ijo. Tapi tololnya yang ketembak malah Kit dong, plak. Untung cuma nyerempet bahu, lur. Dan akhirnya Kit pun berhasil selamat setelah Ani menghantam kepala Pak Ijo hingga tewas, dan Kit menyuntikkan stimulannya yang ketiga. Akan tetapi darah yang nyiprat ke wajah Ani mengingatkannya pada trauma saat ayahnya tewas tertembak di depan matanya sendiri. Ani pun mulai menangis dan Kit berusaha menenangkannya. Setelah itu Kit yang sedang mengompres lukanya tidak sengaja menemukan 2 ekor pistol dan 1 senapan yang disembunyikan di pintu kulkas. Sedangkan Ani bisa melacak lokasi Renji dan kemanakah tujuannya dari HP Pak Ijo. Stop it! Look at me. Stop. Don't hit me. Where Renji is. It's very good. Karena sudah mengetahui posisinya, Ani dan Kit berencana menghentikan mobil Renji dan langsung membunuhnya. Ani pun menunggu di jalur yang akan Renji lewati. Lalu Kit mulai menembak supir dan ajudannya dari jauh, yang seolah-olah tembakannya berasal dari jari Ani. Renji pun menyerah tanpa perlawanan, namun ternyata dia juga tidak tahu di manakah Kijima berada. Akan tetapi Kijima sempat berpesan sebelum menghilang jika dia hanya berada di antara keluarga. Mendengar kata-kata di antara keluarga, Ani pun paham di manakah lokasi Kijima sekarang, dan Renji hanya dibuat pingsan oleh Kit. I really need to see your boss. Speak English. My family tried to kill me. Got off of my dad's carcass. He's like this. I know where he is. Setelah itu Kit menelpon Ferik dan mengabarkan jika dia sudah mengetahui keberadaan Kijima, yaitu di dekat sebuah rumah di area perbukitan Hotazaka. Kit akan menghabisinya sendirian, dan ketika Ferik datang mungkin Kit sudah meninggal. Karena lumayan jauh, Kit dan Ani pun naik taksi. Supirnya sempat menolak karena di sana berbahaya, namun Ani langsung menodongnya. Di perjalanan Ani menceritakan tentang ibunya yang bukan orang Jepang. Mereka tidak pernah bertemu, bahkan melihat fotonya pun Ani tidak pernah, lur. Sementara Kit tidak mau menjelaskan apa-apa tentang dirinya, dia juga terlihat lelah sampai ketiduran, dan Ani pun berselfie dengan Kit sebagai kenang-kenangan. Kate, tell me where you are. Let me help. I don't know anything about you. Don't need to. My mom's like, that's why I've never even seen him. Sesampainya di Hotazaka, ternyata itu adalah rumah keluarga Kijima yang sudah ada sejak lama dan ditinggalkan. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Kate melarang Ani ikut masuk karena di umurnya yang masih remaja, Ani tidak perlu melihat bagaimana cara membunuh orang agar dia bisa hidup normal. Tidak seperti Kate yang masa kecilnya penuh dengan ujian karena kehilangan kedua orang tuanya, serta dilatih menjadi pembunuh bayaran oleh Ferik. Ani pun akhirnya nurut dan dia pun menunggu di luar. Why not? I go where Because you're a kid. Go be one. Take control of your own life. Go. Kate pun semakin terlihat lemah. Dia menyuntikkan dosis stimulan keempatnya, dan itu artinya hanya tersisa 1 stimulan lagi. Tidak ada satupun penjaga di rumah tersebut, dan akhirnya Kate bertemu dengan Kijima yang tangan kirinya digips karena tertembak Kate di awal film, ya kan? Alih-alih melawan Kate, Kijima menjelaskan jika dia tidak ada niatan sama sekali untuk membalas dendam kepada Kate atas kematian adiknya Kentaro, karena Kate hanyalah pion yang menjalankan peran
perintah dari seseorang. Selain itu, Kijima juga mengatakan bahwa ada salah satu anggota keluarganya yang ingin mengambil alih kekuasaan klannya dengan cara kotor, yaitu Renji. Namun bukan Kijima saja yang dihianati keluarganya, tapi Kid juga dihianati oleh orang terdekatnya, yaitu Ferik. Kijima menyebut Ferik sebagai orang barat yang sombong dan ingin meraup keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan nilai-nilai budaya di negaranya, yaitu Jepang, di mana nilai-nilai luhur kekeluargaan jauh lebih kental dibanding dunia barat. Kijima pun memberikan sebuah foto yang menunjukkan pertemuan antara Renji dan Ferik. Itu artinya Ferik selama ini telah bekerja sama dengan Renji untuk menjatuhkan Kijima demi menguasai Yakuza sepenuhnya. Ferik dan Renji sengaja memanfaatkan Kid agar tidak mengotori tangannya sendiri. Renji juga tidak bisa langsung memburu Kijima karena memang beliau sengaja mengasingkan dirinya tanpa diketahui siapapun dan hanya meninggalkan pesan tentang lokasinya ke Renji yang hanya dimengerti oleh ponakannya Ani. Kid pun sangat terpukul karena Ferik membesarkannya dari kecil hanya untuk melancarkan misinya demi mengambil alih Yakuza bersama Renji. Kijima yang merasa bersalah pun memutuskan untuk menebus dosanya dan mempersilahkan Kid untuk membunuhnya. Karena seharusnya dia bisa lebih cepat membunuh Renji agar Kentaro tidak menjadi korban dan sekarang Ani tidak memiliki figur ayah dalam hidupnya. 家族に裏切られたようだ。組長にはなれない。生かしてはおけなかった。お前もかわいそうなやつだ。一生こき使われて一番悔やんでるのは唯一無垢な。 Sementara itu di luar, Ani dihampiri oleh Ferik yang baru datang dan menceritakan insiden di Osaka 10 bulan lalu, yaitu ayahnya tewas ditembak oleh Kid. Namun Ferik memutarbalikkan fakta bahwa Kid memang memiliki obsesi untuk membantai semua keluarga Ani. Mendengar itu, Ani pun sangat terkejut dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam rumah. I know you've been through a lot. Kate ever met you? Kate's obsession? My uncle? Sure, him. 当然の覚悟はできてる。 Ani pun termakan fitnah dari Ferik dan sekarang dia melihat Kate sebagai pembunuh berdarah dingin yang memang ingin menghabisi anggota keluarganya termasuk Kijima barusan. Tak lama kemudian Kate datang dan melarang Ani masuk ke mobil Ferik karena Kate tahu sekarang Ferik pasti berencana untuk menjadikan Ani mesin pembunuh seperti dirinya dahulu. Di tengah emosi, kecewa dan rasa sedihnya, Ani pun langsung menembak Kate di kepala dan masuk ke mobil Ferik. I killed someone. You killed my whole family. Now what? Now, start the rest of your life. Let's go. I know how much you must be. Untungnya peluru hanya nyerempet di kepala, Lur. Kid masih bisa tersadar karena amarahnya yang begitu memuncak terhadap Ferik yang selama ini sudah mempermainkan hidupnya. Selain itu, ternyata Kid tidak membunuh Kijima dan tembakan palsu itu dilakukan agar Ferik mengira Kijima telah meninggal. Kijima pun memberikan stimulan terakhir yang jatuh dari kantong Kid agar dia bisa kembali pulih. Setelah itu mereka berdua pun akan membalas dendam ke Ferik dan Renji sekaligus menyelamatkan Ani. Dari sana Ani pun dibawa ke kantor Renji dan Ferik mengatakan jika Ani akan menjadi aset masa depannya. Ferik juga menyinggung keputusan Renji yang berani meracuni Kid tanpa sepengetahuannya. Namun Renji menjelaskan jika dia hanya bertindak sesuai kesepakatan karena setelah Kentaro tewas, Renji mulai dicurigai oleh rekan-rekannya. Maka dari itu Kid harus dibunuh secara diam-diam untuk menghilangkan jejak. Ferik pun berusaha mengerti karena yang terpenting Kid sudah mati. Semua klan Kijima juga telah tewas dan hanya menyisakan Ani. Lalu Renji memberi selamat kepada Ferik dan menerimanya di Yakuza. Padahal sebenarnya Kid dan Kijima masih hidup, ya kan Lur? Di lain sisi, Ani yang mendengar semua percakapan itu pun akhirnya paham jika tadi dia juga dimanfaatkan oleh Ferik untuk membunuh Kid. Your girl had to die. All eyes were on. Maybe we do our best in the name of being human. Welcome to the Yakuza, Ferrickson.
Dengan kondisinya yang compang-camping, Kit tetap memaksa untuk membantu Kijima menyerang Renji karena Kit juga harus membalaskan dendamnya kepada Ferric dan menyelamatkan Annie. Setelah itu Kijima mengeluarkan minuman favorit Kit yang dia cari-cari seharian ini, yaitu Kiranti bukan dong, plak, yaitu Bum Bum Lemon Lur. Melihat ekspresi Kit yang mupeng, Kijima pun memberikan minuman itu kepadanya. まずは自分でつける。私もだ。その体じゃもうブンブンレモン。あの子のためなら。Let's go get Annie. Kit pun datang bersama Kijima dan pasukannya ke kantor Renji. Kali ini strategi mereka cukup simpel lur, yaitu melabrak masuk, membunuh semua penjaga, menyelamatkan Annie, serta memburu Renji dan Ferric. Akan tetapi pihak musuh juga menggunakan Annie sebagai tawanannya. Which team, sir? All of them! Around the crystal box. Bring up the kid. We'll hole up in there. Easy, cowboy. Pasukan pun dipecah jadi dua. Ada yang mengikuti Kit dan juga melindungi Kijima. Setelah mengacaukan aliran listrik, pasukan Kit pun lanjut menyisir area. Tapi yang terjadi, ternyata Pak De Kijima membawa pedang samurai lur dan menyelamatkan Kit yang hampir ditembak musuh. Ferric pun memberi pistol ke Renji untuk membereskan Kijima, sedangkan Ferric sendiri akan menyelamatkan dirinya. Alah, kacrut memang dia ini ya kan. Tak lama kemudian Kijima datang bersama pasukannya dan memberikan pedang ke Renji. Sebagai orang Jepang yang menjunjung tinggi harga diri, Kijima memilih untuk menyelesaikan urusannya dengan Renji melalui duel pedang dan 偉そうな口聞く。あんただって別に侍ただの人殺しじゃねかかってこい。え。俺が未来で昔とは違うんだよ。 Meski tangan kirinya masih cedera, Kijima berhasil membunuh Renji hanya dengan 2 kali sabetan. Luar biasa edan memang. Sementara itu Kit nekat menyerbu sisa-sisa prajurit musuh yang melindungi Ferric. Sayangnya kaki Kit tertembak, namun dia tidak akan pernah menyerah sampai Ferric terbunuh. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Kit berhasil membantai semua pasukan musuh. Namun di ruangan berikutnya, Ferric telah menodongkan pistolnya ke Annie. Sementara itu Kijima memerintahkan pasukannya untuk menurunkan senjata karena itu adalah masalah pribadi antara Kit dan Ferric. Kit tidak bisa menahan tangisnya melihat Annie karena merasa bersalah telah membunuh ayah kandungnya. Ferric pun mengatakan bahwa Kit hanyalah seonggok pion yang bisa digunakan dan dibuang begitu saja demi keberhasilan rencana Ferric, yang mana artinya kebaikan, nasihat, dan semua hal positif yang diberikan Ferric di kehidupan Kit hanyalah ilusi belaka demi kepentingannya sendiri. Setelah semua yang terjadi, Kit yang sudah tidak percaya lagi dengan Ferric bersiap menembakkan pistolnya. Begitu pula dengan Ferric yang akan menekan pelatuknya. Sampai akhirnya I do anything to undo it, to take it all. Sadly. Promise you, think it is. I don't get away anymore. And you know, tools, the system, controlled anyone except you. Come on, V. We both know you. Kit akhirnya berhasil membalaskan dendamnya ke Ferric, orang yang selama ini dia anggap sebagai figur ayah. Alhamdulillahnya Annie juga berhasil diselamatkan tanpa luka sedikit pun. Setelah memeluk Kijima, Annie pun membopong Kit keluar gedung dan tak lama kemudian Kit pun meninggal. Betapa terpukulnya Annie melihat kematian Kit yang ironisnya telah membunuh ayahnya Kentaro, namun juga menjadi penyelamat bagi Annie. Dengan ini klan Kijima akan terus berlanjut dan Annie masih memiliki keluarga yang menyayanginya. I know you.
Buyar, emang aktingnya mantanku Mary Elizabeth ini nggak kaleng-kaleng lur. Menarik ini filmnya ya kan? Jadi pesan moralnya apa? Terkadang orang-orang terdekatlah yang menusukmu dari belakang. Dan orang-orang seperti itu akan terkena musibahnya lur. Sedangkan kamu akan menjadi lebih kuat dan terbebas dari racun-racun orang-orang tersebut. Assalamualaikum.